Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Kami dari kelompok 4 akan mengajak kalian menjelajahi salah satu museum terbesar di Jawa Tengah, yaitu Museum Ranggawarsita. Hai semua, kami dari kelompok 4 siap berbagi pengalaman menarik di Museum Ranggawarsita. Museum ini adalah pusat pelayanan publik di bidang pelestarian budaya, pendidikan, rekreasi yang berlokasi di kota Semarang. Nah, di vlog ini kami akan fokus pada bagaimana Museum Ranggawarsita mempresentasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap dari kami akan menjelaskan bagian-bagian museum yang berbeda dan bagaimana koleksinya mencerminkan persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kalian penasaran apa yang ada di dalamnya? Jadi jangan kemana-mana, ikuti perjalanan kami menjelajahi Museum Ranggawarsita. teman-teman, sebelum kita tahu tentang Museum Ranggawarsita ini, kita akan mencari tahu tentang sejarah yang ada di Museum Ranggawarsita ini. Museum Ranggawarsita ini adalah museum terbesar di kota Semarang. Awalnya ide museum ini sudah ada sejak tahun 1953, tapi baru terwujud di tahun 1970-an dengan nama Museum Jawa Tengah. Koleksinya sempat dipindah-pindah sampai akhirnya dibangun gedung khusus. Pembangunannya dimulai tahun 1977 dan museum ini resmi dibuka pada 25 April 1983. Nama Ranggawarsita sendiri baru dipakai tahun 1990, diambil dari nama Pujangga Besar Keraton Surakarta, Raden Ngabeni Ranggawarsita, sebagai bentuk penghargaan atas jasanya. Nah, sampai sekarang Museum Ranggawarsita jadi pusat informasi tentang sejarah dan budaya Jawa Tengah dengan koleksi dari prasejarah sampai masa kini. Sekarang kita berada di gedung A lantai 1 yang bertema geologi dan alam. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis bebatuan yang menunjukkan kekayaan alam Indonesia. Salah satunya adalah meteorit. Meteorit adalah batuan meteor yang jatuh ke permukaan bumi dan tidak terbakar habis saat melintasi atmosfer. Koleksi ini yang ditemukan di Mojogedeng Karanganyar mengingatkan kita bahwa alam semesta ini luas dan Indonesia adalah bagian dari keberagaman itu. Nilai Bhinneka Tunggal Ika yang bisa kita ambil adalah bahwa alam kita pun beragam dari unsur-unsur pembentukannya. Selain meteorit, ada juga bebatuan kecil. Ini adalah mineral kuarsa dengan struktur kristal heksagonal, populer dengan bahan perhiasan karena keindahan dan manfaatnya. Kecubung ini menunjukkan kekayaan mineral bumi Indonesia yang luar biasa. Setiap daerah mungkin punya kekayaan alamnya masing-masing, namun semuanya adalah bagian dari kekayaan Indonesia secara keseluruhan. Ini menggambarkan bagaimana keberagaman sumber daya alam kita saling melengkapi. Di gedung B lantai 1, kita akan menemukan seperti fosil, artefak, dan arca. Namun karena sedang ada perbaikan, kita bisa melihat di virtual. Di gedung ini juga ada beberapa arca dan prasasti yang sangat menarik, seperti arca Mahisa Surakartini, arca Avestia, arca prasejarah, dan replika prasasti Canggal. Arca dan prasasti ini adalah bukti keberagaman, kepercayaan, kebudayaan, dan sistem pemerintahan di masa lalu di Nusantara. Setiap arca memiliki makna dan cerita tersendiri yang berbeda-beda, namun semuanya membentuk mosaik sejarah Indonesia. Ini sangat mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika karena menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda keyakinan dan ekspresi budaya, mereka semua hidup berdampingan dan menjadi bagian dari warisan budaya yang sama. Selanjutnya di gedung C lantai 1, di sini kita melihat ada benda-benda peninggalan zaman penjajahan. Di gedung C lantai 1 ini, kita bisa melihat berbagai macam diorama, seperti peristiwa gerilya Jenderal Sudirman,
di Semarang, pertempuran Palagan Ambarawa, penembakan Dr. Karyadi, penyiaran teks proklamasi, Sekolah Kartini, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dan penangkapan anggota PKI. Di gedung C lantai 1 ini juga memamerkan sejarah kebudayaan Islam. Lalu di gedung C lantai 2 kita bisa melihat hasil-hasil kebudayaan. Kita bisa melihat hasil-hasil kebudayaan di Jawa Tengah yang lebih spesifik, seperti alat pertanian dan maritim. Ada alat pembajak sawah, alat penggiling tebu, kapal kayu nelayan, jaring, gubuk, tombak, serta diorama dapur tradisional Jawa. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa Tengah berinteraksi dengan alam dan mengembangkan teknologi sederhana untuk kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun mata pencarian dan cara hidup bisa berbeda, semua adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang beragam. Sekarang kita sedang ada di gedung D, lantai 2. Di sini kita akan semakin tahu kesenian yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Di sini juga ada satu set pagelaran wayang dengan replika dalamnya sekaligus. Wayang kulit dan gamelan adalah puncak dari seni pertunjukan tradisional Jawa. Ini adalah warisan budaya tak benda yang harus terus dilestarikan. Keberadaan kesenian yang begitu kaya dan luas ini menunjukkan kedalaman budaya yang dimiliki Indonesia. Ini juga mencerminkan uniknya Tunggal Ika karena seni ini mempersatukan berbagai elemen dan makna dalam satu pertunjukan. Ada juga replika produksi Mandai Besi. Bangunan ini biasanya dibangun tanpa tembok, hanya terdiri dari genting dan tiang penyangga. Ini adalah arsitektur tradisional yang unik dan menunjukkan kearifan lokal. Tidak ketinggalan di museum ini juga terdapat koleksi batik seperti batik tulis Lasem dan batik Sidomukti. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Tiap daerah punya motif dan teknik batik yang khas, seperti batik Lasem yang terkenal dengan perpaduan budaya Tionghoa atau batik Sidomukti yang kaya akan filosofi Jawa. Keberagaman motif dan gaya batik ini adalah contoh nyata dari Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk seni. Meski berbeda corak, semua adalah batik Indonesia yang membanggakan. Sekarang kita sedang berada di gedung C, kami diperlihatkan kebudayaan keresidenan. Dari setiap keresidenan, kita bisa melihat ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing. Mulai dari pakaian adat, alat musik, hingga kerajinan tangan. Ini adalah miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika dalam skala provinsi, di mana setiap daerah punya keunikan namun tetap membentuk kesatuan budaya Jawa Tengah. Tidak hanya itu, di gedung ini juga ada sinema 3 dimensi atau bioskop mini Museum Tonggo Warsito.
Ini adalah ruang audiovisual yang menyediakan film pendek dan video dokumenter tentang koleksi museum, sejarah, dan kebudayaan. Adanya fasilitas ini menunjukkan bagaimana museum berinovasi untuk menyebarkan informasi sejarah dan budaya dengan cara yang lebih modern dan menarik. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melestarikan dan memperkenalkan keberagaman budaya kita kepada generasi muda. Teman-teman, itulah perjalanan kami di Museum Ronggo Warsito. Kami harap kalian bisa melihat bagaimana museum ini menyimpan begitu banyak cerita sejarah dan budaya yang sangat kental dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dari kekayaan alam, jejak manusia purba, keberagaman kepercayaan, semangat perjuangan, hingga seni dan budaya, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keberagaman yang luar biasa. Museum Ronggo Warsito ini bukan hanya tempat melihat benda-benda kuno, tapi juga tempat kita merenungkan betapa berharganya persatuan dalam perbedaan yang kita miliki. Sekian dari vlog ini, kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan.